بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatannya, imannya, Islamnya, taufik, hidayah, bahkan ma'unah, riayahnya, sehingga Bapak kita semuanya bisa bersama-sama melaksanakan solat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim atau kajian kitab Rukunan Melayu. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita ta'lim atau belajar ini jadi wasilah, jadi wasilah atau perantaraan untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ta'lim atau belajar ini melebihi daripada kita solat 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan ini halaman 7 Pak ya. Ini lapat azan. Ini insyaallah udah bisa semua dah. Ya, halaman 7 ini lapat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma ada perbedaan Pak. Apabila kaf ini dibaca qaf, q, itu jadinya kubur. Allahu akbar. Kalau dibaca Allahu akbar, itu kubur. Allah kubur. Jadi sedikit ya bedanya kaf dengan qaf. Kaf dengan qaf, nah kan beda. Pakai k dengan q. Kalau dibaca q jadi Allah kubur. Tapi kalau dibaca k, Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian kalau ba jadi besar dipanjangkan, nah ini maaf ya, ya mungkin karena ya tak paham, mungkin kadang-kadang udah terpleset dari lidahnya. Nah, ba ini Pak kalau dibaca panjang Allahu akbar itu artinya Allah gendang. Ya, Pak ya, Masya Allah. Jadi kalau Bapak seandainya kita terpleset, yang penting kita udah tahu dah. Kalau udah kebiasaan tuh memang udah susah Pak ngubahnya. Saya sendiri lah. Nah, suatu misal Bapak udah tahu artinya, cuma udah terpleset, udah payah mau ngubahnya ya. Kalau bisa diubah, ubahlah. Kalau tanda ya tak apa-apalah. Coba catatan lagi. Wah Pak Ustadz ngomong gini nih, oh tak boleh laku azan. Salah pula. Ya, aku nih gitulah kebacaan saya tuh. Tidak apa-apa terus ya. Ya namanya belajar Pak. Kalau kita belajar salah masih dapat pahala. Yang bahaya nih udahlah tak belajar, salah lagi, nah udah salah dia. Jadi kita nih belajar, sambil belajar, kemudian bacaan kita masih salah, masih dapat pahala. Beda dengan orang udahlah salah, nyalahkan lagi, tak mau lagi belajar. Ancol lebor. Udah ancol lebor lagi. Alhamdulillah lah kita nih Pak masih mau belajar. Nah, saya ulang lagi. Jadi kalau Allahu akbar, jadi kalau pakai Q, pakai Q itu artinya Allah kubur. Apabila ba-nya dibaca panjang Allahu akbar, itu Allah maha gendang. Tapi ketika gendang itu dangdut. Ya, ba-nya dipanjang ya Pak ya. Akbar, Allahu akbar. Nah, itu. Jadi harus yang betul yang mana? Yang panjang itu alifnya, lamnya.
Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Bar. Udah, enggak boleh deh. Bar. Udah lain artinya. Ya. Kemudian lagi Pak, Masya Allah jamaah, kalau baknya dibaca bir, Allahu Akbar, itu bisa diartikan Allah itu head. Ya, itu diartikan. Allah itu head. Masa Allah head ya? Memang Allah itu perempuan, nah kan? Kita lanjut, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini kalau dalam ilmu tajwid ini Pak, ya jelas asyhadu, shin harus dibaca shin tebal, haknya harus baca tebal juga, asyhadu. Alif bertemu non mati, alif bertemu dengan non mati, yang mana non mati bertemu dengan lam, itu namanya apa Pak? Dalam ilmu tajwid non mati bertemu lam. Allah, jadi bukan Allah. Ya, kalau biasa ada orang yang azan pakai Allah. Jadi nonnya itu dihidupkannya. Jadi namanya ini idgham ya, idgham bila gunnah. Non mati bertemu lam jadi idgham bila gunnah. Allah. Jadi nonnya dihilangkan seakan-akan. Allah. Tidak boleh asyhadu an la, salah. Ya, jadi harus Allah. Allah, hilang nonnya seakan-akan. Kenapa? Karena non mati bertemu lam jadi idgham bila gunnah. Namanya idgham bila gunnah. Allah ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini biasa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ada orang patah. Jadi bacaannya ini kalau hayya, marilah kita salat. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal farah, hayya 'alal falah, marilah kita bergembira atau ya senang-senang atau dan lain dan sebagainya. Kemudian Allahu Akbar, biasa la ilaha illallah. Ini doa dibaca kemudian daripada azan. Allahumma rabba hazid da'wati tammah wassalati qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasila wal fadilah wasyarafa wad darajata 'aliyah rafi'a wa ba'us maqam mahmudal ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Ini 8 qomat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi taknya harus digabung. Tis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dah. Kita lanjutkan, ini lapat niat sembahyang fardu zuhur. Ini lapatnya Pak ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya tambah lagi ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita lihat di sini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sholat jamaah tambah makmuman. Kalau jadi imam, jadi imamam. Kalau kita terjemahkan, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi kalau adaan dengan qadhaan itu beda Pak. Kalau adaan memang tunai, sholatnya waktu itu. Kalau kita hijab kabul nikah itu tunai, duitnya ada kan. Nah, kalau dia hutang, ya, mungkin ditempoh, nunggu minggu depan ke bawa bayar. Nah, jadi sholatnya ini namanya adaan, jadi sholat waktu itu. Lain dengan sholat qadhaan. Kalau qadha mungkin, maaf, kita tadi subuh kesiangan. Nah, bangun-bangun dari jam 7 dah. Nah, jadi adaan diganti, jadi qadhaan. Jadi pernah juga Pak, Rasulullah itu, ya, beliau berada di lembah gunung, sehingga beliau tidak tahu waktunya siang, istilah bahasanya kesiangan lah gitu. Itu Rasulullah ya. Itulah artinya
apabila kita kesiangan subuh diwajibkan mengkodok sholat subuh. Jadi adaan diganti kodoan. Jadi kodoan jadi adaan jadi kodoan. Jadi kodoan itu apa? Artinya membayar yang belum kita lakukan. Nah, itu. Kalau adaan itu sholat tunai waktu itu juga. Kita lanjutkan niat lapat. Ini lapat niat sembahyang fardu asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kalau ditambah lagi usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini lapat niat sembahyang fardu maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya sama di atas tuh Pak. Kita lanjutkan lagi. Ini lapat niat sembahyang fardu isya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita lihat di sini usalli fardal isya'i. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Ini lapat niat sembahyang fardu subuh. Ya, usalli fardal subhi rak'ataini. Ya, rak'ataini adaan atau mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Ini doa iftitah dibaca kemudian daripada takbiratul ihram. Ini doa iftitah dibaca kemudian daripada takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada tambah ini wajjahtu, boleh juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada juga wa ana minal muslimin. Ada juga wa ana awwalul muslimin. Semuanya betul. Kita terjemahkan Pak ya. Ya. Allahu akbar kabira. Allah maha besar. Kabiran benar-benar besar. Walhamdu segala puji itu lillahi bagi Allah katsiran dengan banyak. Dan saya garis bawahi Pak. Kalau alhamdu dengan alhamdu beda artinya Pak. Kalau alhamdu segala puji. Kalau alhamdu Allah itu mati. Nah, itu ha dengan ha. Beda kan? Ha itu gaya burung apa bebek angsa tuh. Alhamdu dengan alhamdu beda. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu Allah mati. Mati padam. Ya, bedanya ha dengan ha. Ya. Sama juga ini Pak. Doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasli wal jubni wal bukhli wal harami. Kalau wal harami pakai hak besar, itu ya Allah jauhkan kami dari pikun. Pakai hak besar. Tapi kalau Bapak baca wal harami, jauhkanlah perkara yang haram. Kan beda. Nah, beda sedikit. Allahumma ya Allah inni sungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan dari Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasli dari malas, wal jubni dan penakut, wal bukhli dan pelit alias medit sekek kata orang Bugis. Kemudian lagi apa tuh? Wal harami, pikun. Nah, ini pikun ini penting Pak. Maka doa ini Bapak usahakanlah. Doa ini di waktu apa ke, di waktu khutbah boleh dibaca, waktu solat boleh. Kenapa? Banyak orang-orang tua, maaf, udah tua sampai 70-80 tahun 100 disakit oleh Allah apa? Pikun. Pikun itu apa? Dia kalau diajak makan, makan yuk, makan. Udah makan? Belum, padahal udah makan. Nah, itu kan pikun, Pak. Bahkan dia tak tahu dirinya. Dia lupa dengan orang-orang. Padahal udah nah, itu namanya pikun. Jadi itulah doa, salah satu doanya Nabi itu diminta kepada Allah dijauhkan penyakit pikun wal harami. Pakai hak besar. Sama juga kalau alhamdulillah segala puji. Ketika dibaca hak besar, jadi mati Allah. Nah, sekarang bagaimana? Udah ucapan saya agak susah Pak Ustadz. Nah, udah tahu dah artinya, enak kita. Yang bahaya nih Pak, kita tidak paham arti, dilajak-lajak terus. Nah, itulah bahayanya tuh. Nah,
kalau kita udah tahu kan, oh kita nih memang lisan kita udah susah memang. Ya itulah kita baca tidak apa-apa. Yang penting kita hati kita, ya Allah itu segala puji bagi Allah. Kan ada Pak, lisan orang tuh kan kadang-kadang kan payah dia kan nyebut. Ya udah mungkin dah susah gitu, ya udahlah mau diapakan. Yang penting kita udah tahu arti, oh ini salah nih. Tapi udah lisannya udah begitu, ya mau diapakan. Seperti Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kan Pak, Masya Allah. Lidahnya kan waktu beliau bayi tuh, waktu kecil tuh, baru-baru merangkak tuh kan lidahnya kan kena bara api. Sehingga beliau nyebut huruf itu payah. Pelat, enggak jelas itu. Jadi jangan, ya Masya Allah. Jadi Nabi Musa itu pelat. Maka beliau punya asisten, yaitu Nabi Harun alaihissalam, adik beliau sendiri. Jadi asisten. Jadi kalau beliau ngomong kurang pas, ya Nabi Harun yang nyampaikan tuh. Maka Nabi Harun ini tidak jauh dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ngomong agak payah-payah, Harun yang meneruskan. Kenapa? Karena Nabi Musa itu lisannya. Maka dalam ayat itu turun, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadahku atau hatiku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li, dan mudahkanlah yassir li amri, urusanku. Wahlul ya Allah, wahlul, lepaskanlah, uqdatan, ikatan, lisanku ya Allah. Yafqahu qawli, yafqahu ini yang mana saya ini menyampaikan yafqahu qawli, menyampaikan apa sehingga ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul ini kan lepaskan, uqdatan, ikatan dari lisanku ya Allah, supaya kita nyebut ini mudah Pak, ndak susah gitu. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, biar kaum itu paham apa yang saya ucapkan. Nah itu dia, itu doanya Nabi Musa, yang mana beliau itu kan, ya Allah Pak, lidah kena bara api, apa ndak hangus? Ya, itu Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, jadi saya garis bawahi tadi, kalau seandainya kalau udah ndak bisa, ya udahlah Pak, ndak usah ya dipaksa-paksa, bahaya nanti. Nah, suatu misal kita maaf nyebut hak udah tak bisa dah, sama ya, dipaksa-paksa pun tak bisa. Nah, bagaimana lagi dah? Sama juga kha dengan ghain itu kan mau pandai juga nyebut. Kalau udah tak bisa ya mau diapakan. Dan lagi saya garis bawahi, ya ada kemarin masjid beliau ini bagaimana ya, karena merasa bacaannya tak bagus, akhirnya beliau tak mau jadi imam. Maksudnya saya tuh gini, andai kata kalau udah ndak ada siapa-siapa, ya majulah kamu. Kalau nunggu yang bisa, nanti tak jadi-jadi sholatnya. Bubar nanti sholatnya. Nah, ya gitu Pak ya. Jangan kita, oh kalau ndak ada ya udahlah, siapa yang bisa lah maju. Jadi bahasanya akar pun udah jadi. Tak bisa pohonnya, batangnya udahlah akar ya lah pakai. Kan bisa ya. Kalau Bapak nunggu yang bisa, iya kalau yang bisa tuh kalau ada. Kalau tak ada, tak jadi-jadi sholat kita. Itu saya garis bawahi. Allahu Akbar. Kita lanjutkan lagi. Walhamdu, ya segala puji lillah bagi Allah katsiran dengan banyak. Wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan di waktu pagi, wa asilan di waktu sore. Jadi Allah itu maha suci Allah ya Pak ya, di waktu pagi, waktu sore. Wajjahtu, dan aku menghadap, wajhiya pada wajahku, lilladzi, terhadap zat, fataras samawati, yang menciptakan langit, wal arda, dan bumi, hanifan, dalam keadaan condong, dan musliman, dan keadaan menyerahkan diri, menyerahkan. Wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi kita minta, jadi doa iftitah ini Pak luar biasa, pembukaan. Jadi doa iftitah ini pembukaan, permulaan. Jadi termasuk kita nih minta kepada Allah, jangan sampai kita ini termasuk golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, inna salati, ya Allah salatku,
wa nusuki dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi milik Allah Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai alam. Jadi kita pasrah ini Pak. Maka ada kajian orang-orang tasawuf itu, matikanlah dirimu sebelum engkau dimatikan Allah. Ini kan termasuk pasrah. Matikan dirimu sebelum engkau dimatikan Allah. Maksudnya bagaimana? Ya matikan sifat-sifat manusia itu matikan. Sifatnya pelit, malas, sombong, riya, matikan. Yang hidup cuma Allah. Sebelum kita dimatikan Allah, ya cuma kita. Ya, sebelum kita dimatikan, matikan sifat-sifat itu. Ada juga kajian lagi, maksudnya dimatikan itu adalah kita ini matikan sifat-sifat dunianya, ya, panakkan semuanya dunianya, yang ada cuma Allah. Nah, gitu juga bisa diartikan gitu. Matikan semua. Artinya kita tuh waktu sholat tuh udah ingat siapa-siapa lagi, kecuali yang kita ingat Allah. Nah, itulah maksudnya. Itu namanya fana. Jadi kita di dalam sholat tuh cuma yang kita ingat cuma Allah. Jangan sampai kita ingat kebun, jangan sampai kita ingat rumah, jangan sampai kita ingat duit kita yang ada di rumah yang banyak-banyak tuh. Jangan diingat, cuma ingat Allah. Itulah dimaksud matikan dirimu sebelum engkau dimatikan Allah. Matikan sifat diri kita, sifat yang kita ingat-ingat tadi itu, matikan sifat-sifat yang sombong tuh, matikan semua. Dipanakkan, cuma yang ingat Allah. Maka ini sama juga. Inna sholati, sholatku ya Allah, ibadahku, hidupku, matiku ya Allah, milik engkau ya Allah. Milik dia semua. Udah pasrah kita dah. Pasrah dengan dia dah. Kita sholat pun udah pasrah dah. Kita ngaji dah pasrah. Kita berjalan dah pasrah. Semua dia semua dah. Genggaman dia. La haula wala quwata illa. Tidak ada daya. Tidak ada kekuatan kecuali izin dia semua. La syarikalah, dan tidak ada persekutuan lahu baginya, wa bidzalika, dan sebab itu aku diperintahkan, wa ana, dan adapun aku itu awalul muslimin, permulaan orang-orang muslim. Kita teruskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau mau mulai sebelum habis doa iftitah tuh Pak, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau seandainya imam pun baca di lisan. Kalau makmum nanti udah waladhdallin amin, baca a'udzubillah. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Biar kita ini terhindar dari setan-setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan dengan Allah dari siapa? Dari setan yang dirajam. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Kalau imam habis doa iftitah ada jeda, baru baca a'udzubillah, jeda, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ma ini bisa baca dua versi Pak. Bisa ma-nya panjang, bisa ma-nya pendek. Boleh Bapak baca maliki yaumiddin. Boleh juga Bapak baca maliki yaumiddin. Boleh. Jadi ada dua versi. Jadi boleh dibaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shad ini bisa baca dua Pak. Bisa siratal mustaqim, boleh siratal mustaqim. Boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Itu namanya qiraatul asyrah, bacaan 10. Jadi bacaan 10 itu banyak versi-versi bacaannya Pak. Ya, banyak mesin. Baik. Sin bisa shad. Siratal mustaqim bisa dibaca, bisa juga dibaca siratal mustaqim, bisa baca sin, bisa dibaca shad. Ada lagi Pak satu, ziratal mustaqim, sin dibaca za. Ziratal mustaqim. Nah, kalau kita di sini jangan coba-coba Pak, nanti apa pula kata orang, apa orang tuh sesat ke apa. Nah, kalau sin sad masih bisa lah.
Kalau pakai za dia pakai zirah, pakai zi, pakai za. Ziratal mustaqim. Jadi sad itu diganti pakai za. Ziratal mustaqim. Itu namanya qiraatus sab'ah. Ada juga an'amta alaihim. Nah, itu nama ini kan an'amta alaihum. Nah, itu nama qiraatus sab'ah. Banyak versi ya. Siratal ladzina. Ya. Kita terjemahkan dulu Pak ya. Alhamdulillah. Segala puji. Ada bawahnya itu ada terjemahan di situ. Alhamdulillah segala puji. Ya, kita dari bismillah Pak ya. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah. Ya. Maha pemurah. Ar-Rahimi dan maha pengasih. Tuh, ada tuh tulisnya. Pemurah. Ya, pemurah, maha pemurah, yang pemurah dan pengasih. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya tambah lagi Pak ya. Jadi Ar-Rahman itu dengan Ar-Rahim artinya beda-beda tipis ya Pak. Sebenarnya kalau diartikan sebenarnya itu sama artinya. Ya, asal kalimatnya rahimah semua. Rahim juga asal kalimatnya rahimah. Rahman juga asal kalimatnya rahimah. Loh kok begitu Pak? Nah, jadi kalau Ar-Rahman itu Allah maha pengasih dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim, Allah itu pengasih di akhirat aja. Artinya, kalau bapak melihat orang yang tak sembahyang, kok bisa kaya? Karena Ar-Rahman. Kalau bapak melihat orang lain agama, kok bisa kaya raya? Karena Ar-Rahman. Allah tidak ngasih Ar-Rahimnya. Jadi Ar-Rahman ini, tetangga saya tak pernah zakat, tak pernah sedekah, kok kaya ya? Tak pula ada hartanya hilang apa-apa. Karena Ar-Rahman. Karena Allah Maha Pengasih dunia akhirat. Ya, jadi dia dikasih cuma dunianya ya, akhiratnya tak ada dikasih. Sehingga timbul istidrat. Dalam tasawuf itu istidrat itu apa? Dibiarkan oleh Allah, diulur-ulur oleh Allah, baru tarik oleh Allah, putus, habis, amblas semuanya. Itu nama istidrat. Ya, jadi Ar-Rahman, Allah pengasih dunia akhirat. Kalau Ar-Rahim, Allah pengasih di akhirat. Nah, rahimnya inilah Pak. Jadi di dalam tafsir itu Pak, rahimnya Allah itu 99. Sedangkan Ar-Rahmannya itu cuma satu ya. Yang satunya untuk di dunia, yang 99 untuk di akhirat. Pasti Bapak bilang banyaklah 99 daripada satu. Yang satu nih Pak, berebutnya luar biasa. 270 juta penduduk Indonesia berebut ini, satu ya nih. 5 miliar penduduk dunia ini cuma yang direbut Ar-Rahmannya Allah nih. Semuanya berebut. Pada satu nih. Sedangkan Ar-Rahimnya 99 nanti di akhirat. Nah, mati dulu lah. Baru dapat 99-nya. Kalau tak mati tak bisa tuh. Yang satu ya kita dapat dunianya. Itu pun berebut. Bagi-bagi kita nih Pak. Satu dia rebut 5 miliar. Kita nih penduduk dunia ini 5 miliar. Yang direbut cuma satu ya Ar-Rahmannya Allah ya. Satu. Sedangkan 99 itu di akhirat. Masya Allah. Makanya kita ngaji nih ya salah satu ngingat di akhirat Pak. Ya, ngingat kita di akhirat juga nih. Yang ada jamaah tabligh keluar 1 bulan 3 hari. Itu juga termasuk ngingat kita. Ngingat apa? Biar ingat akhiratnya. Bahkan kita ini mau mati juga. Tak mungkin kita hidup dunia ini selamanya. Tak mungkin. Karena yang kita kejar tuh 99-nya Allah tadi tuh. Rahmannya, rahimnya tuh. Nah, yang rahmannya cuma 91 ya. Ini ya berebutnya ya Allah biasa. Lupa dunianya, lupa akhiratnya. Insya Allah. Sampai-sampai tak sembahyang kan. Nah, padahal yang direbut satu putih ya. Masya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai alam. Jadi alam semuanya, alam dunia, alam lauh mahfud, alamnya jin, alamnya malaikat. Itu Allah semua menguasai itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dunia akhirat udah. Maliki yaumiddin.
raja hari kiamat, ya, menguasai hari kiamat atau rajanya hari kiamat bisa juga diartikan. Jadi kalau Maliki Yaumiddin itu rajanya hari kiamat. Kalau Maliki Yaumiddin menguasai hari kiamat. Nah, sama aja kan artinya. Jadi kalau Bapak baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, saya kalau ngimam tuh Pak biasa saya baca dua tuh. Kadang-kadang Mali, kadang-kadang Maliki Yaumiddin. Memang saya sengaja. Pingin saya diprotes orang gitu loh. Tapi tak ada yang protes, sudahlah. Tahu semua dah. Kena ngaji semua. Kalau tak ngaji protes itu. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Nah, ketika Bapak iyanya nih cuma baca satu iya, tidak ditasydid, tidak disabdu, itu artinya hanya kepadamu matahari aku menyembah dan hanya kepadamu matahari aku mohon pertolongan. Oh, udah syirik. Dalam sholat bisa syirik, Pak. Ini syirik kan nih? Dihilangkan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Bapak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, hanya kepada matahari, kepadamu matahari aku menyembah, matahari disembah. Hanya kepada matahari aku minta tolong. Jadi apa tidak syirik? Masa matahari disembah? Jadi artinya di dalam sholat ya kita bisa syirik. Di mana letaknya syirik? Ini bacaan. Jadi syirik itu bukan ya ucapan, bukan ya perbuatan. Jadi bacaan yang kita baca dalam Fatihah itu bisa jadi syirik. Bacaannya yang kita baca itu bisa jadi syirik. Ada juga yang bacaan, oh aku lebih percaya dengan obat ini yang menyembuhkan. Nah, itu kan syirik juga kan. Nah, tapi ini syirik juga. Oh, matahari yang kusembah, matahari aku minta pertolongan kepada engkau matahari. Ini ya beda sikit ya kali ini. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ya pelan-pelan lah Pak ya kita ini. Yang penting kita udah tahu oh ini salah. Pelan-pelan lah kita betulkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Mustaqim. Ya, mustaqim pakai Q ya, mustaqim. Kalau mustaqim pakai kaf itu udah bisa ada mengartikan kerama, ada mengartikan apa itu lupa saya tuh. Jadi mustaqim pakai Q. Siratal ladzina an'amta alaihim. Biasa ada orang baca tuh Pak, harusnya kan baca an'amta, dia amta, amta. Ada ngam-ngamtah. Tak tahulah tuh apa yang dibacanya. Yang betul tuh an dulu baru am. An'amta. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Yaitu para orang-orang soleh, solehin, alim, orang syuhada, para anbiya, para ulia, para syuhada. Inilah engkau pernah beri nikmat atas mereka. Nah, begitu juga aku ya Allah, gitu bahasanya. Jangan kau kasih orang dulu ya, aku yang minta tak kau kasih, gitu loh bahasanya. Ya, jadi harus minta. Jadi ya jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya atas mereka orang-orang. Ghairil maghdubi. Bukan daripada yang dimurka, ya, bukan daripada yang dimurka, ya, murka atas mereka, yaitu orang-orang kafir. Jangan sampai kita ini dimurka oleh Allah gitu, Pak. Ya, jangan sampai kita dimurka oleh Allah. Waladdallin, dan tidak juga orang-orang yang Allah sesati. Orang-orang yang mendapatkan kesesatan.
Nah, ya orang-orang kafir, orang Yahudi, orang-orang dulu-dulu lah itu. Ini kalau dalam tajwid ini Pak, dot ini bacanya 3 alif 6 harakat. Waladdallin, li-nya harus ditekan. Dotnya juga ditekan tuh, karena ada sabdunya. Waladdallin. Nah, itu. Di sabdunya dot, lamnya juga disabdu. Hanya harus panjang nih. Amin. Tidak boleh kita baca amin. Salah. Jadi artinya amin itu apa? Ya Allah, penuhilah permintaan saya. Kalau dibaca amin, lainlah artinya. Bisa percaya, amin. Kan asalnya amanah, bisa percaya jadi artinya. Bukan minta itu. Jadi bahasa anak-anak itu kan amin. Nah, kan salah. Jadi harus panjang A-nya. Amin. Nah, ada jedah gitu. Dan saya garis bawahi lagi Pak. Biasa kan imam ini kan waladdallin. Nah, imam kan jedah tuh kan. Nanti kalau pas imam amin baru sama-sama amin. Artinya gini Pak, kalau kita pingin didoakan malaikat, makanya imam dengan makmum sama-sama aminnya. Jangan sampai ya makmum dulu amin baru imam. Maka ada jedah tadi itu. Waladdallin. Nah, imam kan naik napas loh. Baru gitu. Jangan sampai makmum mendahului imam. Kalau kita ingin didoakan para malaikat, beraminlah barang-barangan sama imam dan makmum sehingga malaikat pun juga ngaminkan. Itu. Mungkin dari jamaah mau bertanya, silakan. Ayo. Itu salat kodok. Kalau jamak takdim, jadi jamak takdim dengan jamak takhir. Jadi Pak, jamak itu artinya mengumpulkan. Satu waktu dijadikan 2 sholat. Kalau jamak takdim itu dikerjakan di awal asar ditarik waktu zuhur. Asar ditarik waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir itu zuhur dikerjakan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Saya kasih contoh Pak. Contoh. Bapak mau ke Padang Tikar. Berangkat motor air itu, kita berangkat naik motor air itu jam 2. Pasti Bapak di jalan tak bisa sholat itu asar. Hilang tuh. Bagaimana caranya kita biar aman? Boleh jamak takdim. Sholatnya tetap 4 rakaat. Dulu kan zuhur, baru asar. Niatkan jamak takdim, niatkan sholat zuhur, baru asar. Nah, otomatis kita sampai Padang Tikar maghrib. Kalau Bapak tidak di jamak, hilang asar Bapak. Nah, itu pengalaman. Ini kalau Padang Tikar. Maklum lah motor air mau 5 jam kan? Lumayan ya nunggu situ. Kepak-kepak. Nah, jadi caranya gitu. Nah, sama juga kita nih Pak. Suatu misal Bapak mau pergi ke Jawa Timur lah, entah kemana lah. Atau mau ke Putus Hibau. Ya, Putus Hibau biasa itu kan berangkat itu bis itu kan biasanya jam-jam 7 malam, jam-jam waktu Isya itu kan. Nah, bagaimana kita Isyanya jadi aman? Boleh, di habis sholat maghrib kita jamak tuh, Isyanya tuh. Jamak takdim. Nah, kalau ada kawan langsung kita jamaah. Nah, gitu caranya. Sehingga nanti kalau azan udah lewat, tak perlu lagi. Kenapa? Kita udah jamak dah tadi. Ya gitulah keuntungan kita di dalam perjalanan. Gitulah kalau kita punya ilmu, jadi enak. Jadi udah dijamak dulu. Nah, beda dengan qashar. Kalau qashar tuh ada syaratnya. Perjalanannya setidak-tidak 80 kilo baru bisa diqashar. Jadi qashar itu artinya meringkas yang dari 4 menjadi 2. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengqashar salat di dalam Al-Qur'an tuh, orang yang mengqashar salat itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang melaksanakan salat 4 rakaat. Di perjalanan ya, kecuali udah kita sampai di masjid ya udah enggak apa-apalah. Jadi kan 4 perjalanan itu
Kecuali kita nih jamaah takhir pas sampai masjid situ harus jamaah takhir ya, harus dikosor. Nah, udah kita berada di situ ya tak apa-apa lah kita jadikan 4-4 dulu lah. Nanti kalau perjalanan mulai lagi 2-2. Nah, jadi yang sholat yang bisa dikosor apa saja? Zuhur, asar, isya. Ada cuma 3 ya. Yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib dengan isya. 4. Maghrib, subuh tak bisa dikosor. Kosor tinggal 1 ya rakaat. Tak bisa ya. Jadi subuh tak bisa dikosor, tetap di 2. Maka tak boleh dikosor. Kalau dikosor tinggal 1 rakaatnya. Jadi sholat witir nanti. Niatnya Indonesianya saya niat sholat zuhur kosor 2 rakaat jamak takdim lillahi ta'ala atau makmuman imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur kosor 2 rakaat jamak takdim atau jamak takhir makmuman lillahi ta'ala. Tak usah disebut asarnya gitu lah, udah langsung gitu lah. Nanti biar tidak lambat-lambat, biar tidak lama-lama gitu bang. Udah paham dah tuh kan, udah zuhur. Nanti aku niat sholat asar kosor atau aku niat sholat asar 2 rakaat kosor jamak takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Itu bahasa Indonesianya, tinggal hati kita lah yang anunya, ngarahkannya. Ya betul. Udah dijamak dah. Iya betul. Jadi asar itu ditarik dari waktu zuhur. Itu nanti jamak. Suatu misal bapak ini kan, itulah tadi contoh. Saya biasa pak kalau mau ke Putus Sibau tuh, kan berangkatnya tuh kan jam 7 malam tuh kan. Itu waktu-waktu sibuknya isya kan. Nah, habis sholat maghrib langsung saya jamak. Jamak isyanya. Pas azan ya udah, tak apa-apa. Habis jalan kan. Kita udah tidak perlu sholat isya. Jadi nanti di perjalanan di daerah apa tuh Putus Sibau tuh apa tempatnya biasa orang makan tuh? Apa nama? Ya Allah subhanallah. Habis Tayan tuh loh pak. Habis Tayan Ilir. Sosok. Di Sosok baru kita sholat tahajudnya. Sholat witirnya, makan dulu, sholat tahajud, sholat witir. Nah, kita isya kan udah dah. Itulah kalau kita enak kalau di perjalanan itu, begitulah caranya jamak. Sama juga, suatu misal bapak mau berangkat nih, ya mau berangkat ke Jakarta. Berangkatnya pesawat ini jam 2 ya. Pasti asarnya di pesawat kan, di jamak aja itu. Jamak zuhurnya, zuhur sama asar jamak. Nah, udah kita sampai di bandara, pas asar udah tujuan kita kemana? Udah nggak perlu pergi sholat asar, karena udah dijamak. Jadi itulah enaknya Islam itu mempermudah, bukan mempersulit, tapi mempermudah. Memang biasanya Ustaz kalau seandainya dia jadwal pesawat Ustaz, dia tuh jam 5 Ustaz, jam 5 mau berangkat Ustaz. Jadi maghribnya itu jatuh pesawat Ustaz. Aku boleh kan ke maghrib menjama isya ke jatuh pesawat. Bisa. Jadi suatu misal anggaplah pesawat berangkat jam 5 atau setengah 6 kan. Udah waktu maghrib lah, pas maghrib. Ya udah kira-kira setengah jam lah kita perjalannya, baru kita kosor jamak bisa. Karena ukuran jalan tuh udah melebihi dah. Bisa dah. Selama kita punya wudu. Bagaimana arah kiblatnya? Tidak masalah di mana-mana lah. Yang penting niatnya hati kita kiblat. Hati kita kiblat. Aku niat sholat zuhur menghadap kiblat, itu yang penting. Hati kita hakikatkan. Jadi di dalam perjalanan ada rukhsah, ada kemudahan dari Allah, ada dikasih kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, tidak perlu kita menghadap Ka'bah. Kalau dalam peperangan kayak di Palestina itu lebih enak lagi. Tidak perlu juga menghadap kiblat. Bahkan geraknya pun tidak dimasalahkan dah. Bahkan dalam keadaan megang pedang pun bisa dalam keadaan sholat. Itu udah parah bener kan. Istilah bahasanya udah
betul-betul bertemu musuh dah, tidak apa-apa. Dalam sholat Allahu Akbar, mana pandailah rukuknya, sujudnya. Pas ada orang Allahu Akbar, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Iya, jadi pakai isyarat semua dah. Udah pakai isyarat ruku, udah pakai isyarat semua, udah sujud, udah pakai isyarat semua dah. Mana kalau kita mau pakai ruku, pantai pedang belakang kita putus dua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.